Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam suluk motivasi Saum Santri Inayatullah. Apabila seorang muslim melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan, maka ia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kesalahan tersebut berupa meninggalkan kewajiban maupun melanggar larangan. Baik dosa yang diperbuatnya itu berupa dosa kecil maupun dosa besar. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sahabat, taubat berasal dari kata taba yang berarti kembali. Orang yang bertaubat adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari sifat-sifat tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Pertanyaannya, mengapa seseorang harus bersegera untuk bertaubat ketika ia telah menyadari kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan tanpa harus menundanya? Mungkin sebagian orang berpikir merencanakan untuk bertaubat ketika sudah berumur agak lanjut, atau ketika telah merasa puas memperturutkan hawa nafsunya di masa muda. Padahal rencana yang demikian itu tidak dapat menjamin seseorang akan benar-benar melakukan pertaubatan. Contoh, ada seseorang yang merencanakan untuk bertaubat ketika berumur 40 tahun. Tetapi, apakah ia bisa menjamin dirinya akan tetap hidup hingga mencapai umur tersebut? Setiap orang pasti akan mati dan kematian itu adalah misteri yang tidak seorang pun tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, bersegera bertaubat tanpa perlu menundanya sangatlah ditekankan. Bahkan seorang muslim dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ia tidak mengetahui kesalahannya. Karena bisa jadi tanpa ia sadari ia pernah melakukan sebuah kesalahan. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban maupun larangannya. Meski demikian, Rasulullah SAW selalu meminta ampun dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali di setiap harinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat, manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau bersabda, Kullu bani Adam khotta'un, wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Maka dari itu tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat. Allah At-Tawwab, Sang Maha Penerima Taubat. Betapapun besar dosa seseorang, apabila ia benar-benar bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Dan tidak ada pula istilah terlambat untuk kembali kepada jalan kebenaran selama nyawa belum berada di tenggorokan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seorang hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala
selalu membentangkan tangannya siang dan malam bagi orang-orang yang berkehendak melakukan pertaubatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari bertaubat kepadanya. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari bertaubat kepadanya. Keadaan itu akan terus berlanjut hingga matahari terbit dari barat. Maka jelaslah bagi kita, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan tidak ada dosa yang tidak terampuni selama kita benar-benar mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Pertaubatan yang sempurna haruslah memenuhi beberapa hal. Di antaranya ialah menyadari kesalahan. Apabila seseorang tidak menyadari kesalahan apa yang ia lakukan, dosa-dosa apa yang pernah ia perbuat, maka ia tidak akan pernah bisa untuk bertaubat sebab dirinya sendiri tidak tahu apa yang perlu untuk ditaubati. Di samping menyadari kesalahan, seseorang juga harus menyesali kesalahan tersebut. Karena kesadaran akan kesalahan tanpa diiringi penyesalan, maka hanya akan membuat seseorang menjadi semakin santai dan merasa tidak perlu untuk bertaubat. Kemudian ialah beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa pasti Allah akan mengampuninya selama dirinya mau bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Semakin banyak permohonan ampun yang ia minta, maka hal itu semakin baik. Selanjutnya ialah berjanji, bersungguh-sungguh di dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Janji itu haruslah dikeluarkan dari hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar di mulut saja. Sebab janji yang diucapkan di mulut saja tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan kesalahan itu lagi. Dan yang terakhir ialah menutupi kesalahan dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskannya, yakni menghapuskan segala perbuatan jahat tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.